Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di project pembahasan kali ini saya akan mengganti kampas atau flexible joint setir mobil pickup Chery Futura. Nah, problemnya itu masalahnya pecah. Nah, sobat bisa lihat sendiri. Nah, pecahnya seperti ini sampai oblak. Nah, itu pecahnya. Dan ini sangat sungguh membahayakan. Jika terjadi slip, dia akan macet mentok seperti kejadian pertama saya. Dan ini kejadian kali keduanya. Tapi bersyukur alhamdulillah tidak slip dan masih bisa berjalan normal. Nah, maka di pembahasan atau project kali ini saya akan mengganti kopling joint karet setir mobil pickup Chery Futura. Oke sobat semua, ini adalah kondisi bagian bawah dari steering. Nah, sebelumnya saya hanya mempasrahkan saja semuanya ke bengkel dan saya bawa ke mekanik bengkel. Tapi kali ini, malam ini saya akan coba buka sendiri, ganti sendiri. Nah, itu dia kondisinya, karet joint koplingnya. Nah, saya akan membuka baut ini, kemudian ini, kemudian baut yang join ini. Oke, pertama saya akan turunkan terlebih dahulu steering blocknya ini. Oke, pertama saya akan buka dulu kawat ganjalnya ini. Nah, untuk membuka mur ini kita membutuhkan kunci 17. Nah, saya di sini gunakan kunci sok 17. Oke sobat, sudah terbuka di bagian connecting ini. Kemudian saya akan buka baut yang ini. Oke, baut sudah terlepas. Oke, baut kedua terbuka. Oke, tantangan selanjutnya adalah membuka baut ini, baut joinnya, connectingnya. Ini dia. Oke sobat, untuk membuka joinannya ini saya harus dari atas. Nah, untuk membuka murnya itu kita harus menggunakan kunci sok agar memudahkan kita, atau karena pun memang tempatnya itu terbatas ya, seperti ini, hanya lubang ukuran seperti ini. Oke sahabat semua, mur yang saya buka tadi yang kedua sudah lepas, tapi murnya entah kemana jatuhnya. Nah, ini saya akan buka blok steeringnya dari bawah. Oke, ini akan saya turunkan blok steeringnya karena baut dan murnya sudah saya lepaskan, yang dua di atas. Oke sobat semua, blok steeringnya sudah turun dan ini dia kondisinya, bisa sobat lihat sendiri, pecah berantakan. Ini spring yang berada di posisi tengah. Oke, baut dan mur ini akan saya buka terlebih dahulu.
Oke sobat semua, ini sudah saya buka dan kondisinya seperti ini. Dan ini memang benar-benar saya lihat seperti sendal. Oke, penggantinya spare part barunya sudah saya beli juga sore tadi. Yang saya cari yang paling bagus itu tidak ada. Tidak ada perbandingan di tokonya. Dan ini saya pikir juga produk biasa. Nah, ini merek Wakasa. Akan kita lihat sama-sama bagaimana bentuk fisiknya. Dan ini plat penghubung. Dan ini springnya. Dan ini adalah bentuk fisiknya seperti ini sobat. Sangat-sangat biasa yang saya lihat secara fisik, tapi tidak tahu kedepannya bagaimana, karena mobil pickup Carry Futura ini angkutannya membawa besi, bahan-bahan berat semua yang diangkut, maka tidak tahu apakah bisa bertahan lama atau tidak. Akan saya catat dimulai dari malam ini sampai bisa bertahan berapa lama waktu pemakaiannya. Oke, ini akan saya pasang langsung. Oke sobat semua, untuk cara pemasangan menurut saya adalah seperti ini. Nah, karena yang dari standar per dari produk Wakasa ini seperti ini, dan ini adalah spring atau per dari bengkel sebelumnya ya. Menurut saya bagus yang seperti ini ketimbang yang seperti ini, karena ketika lepas ataupun hancur seperti ini, per yang bentuknya seperti ini itu nggak mampu menahan plat yang menjepitnya, dia akan langsung lepas seperti kejadian pertama kali saya waktu itu. Nah, saya akan pasang per yang ini aja, karena ketika hancur seperti ini, per dan plat masih tetap disatukan seperti ini, masih menjepitnya, maka saya masih aman dan tidak kesusahan. As dari steering di atas itu menjepit bagian bibir dari plat bodi, maka saya akan pasang per seperti ini, dan saya akan coba pasangnya seperti ini. Entah itu benar, entah itu salah di pandangan mekanik sobat lainnya. Mudah-mudahan sobat bisa komen di kolom komentar dan kasih saran ke saya. Oke, saya akan pasang seperti ini. Oke, seperti ini. Saya bagi dua, dan ini plat. Oke, spring atau washer springnya jangan lupa untuk dipasang. Oke sobat semua, ini dia cara pemasangan saya. Versi saya, jika sama memang standar pemasangannya seperti ini ya syukur alhamdulillah. Nah, karena ini saya baru first time atau pertama kali memasangnya, dan ini menurut logika saya. Nah, ini sudah per atau spring modifikasi ya. Saya lihat springnya ini memakai spring bekas spring gas karburator. Nah, ini standar dari spring kampas setirnya. Nah, untuk springnya ini seperti ini pemasangannya. Jadi logika saya, jadi ketika pecah, pir atau spring ini masih memegang plat yang ini. Nah, ini saya jepitkan juga seperti ini, yang di dalam ini saya jepitkan juga seperti ini, dan saya lebihkan juga seperti ini agar posisinya menekan ketika nanti dipres oleh joinan yang di atas, dipres seperti ini. Nah, beginilah dia. Tujuannya untuk tetap memegang plat ini. Seperti kejadian yang pecah ini, platnya itu tetap dipegang, ditahan oleh si spring. Jadi masih tetap berfungsi walaupun tidak optimal. Pecah seperti ini masih terlindungi. Berbeda jika platnya ini patah, akan lain cerita. Jika ingin menggunakan yang lebih kuat, kita bisa memodifikasinya menggunakan plat yang sedikit tebal. Oke sobat, seperti ini pemasangannya, dan ini belum saya ikat kuat, maka akan saya ikat kuat terlebih dahulu.
Oke sobat, untuk pengikatan atau penguncian baut dan murnya ini jangan terlalu kuat, cukup dikira-kira sudah mengikat kuat, itu sudah cukup. Oke sobat semua, lebih kurang seperti ini. Ini akan saya langsung pasang saja. Ke bodi. Oke, untuk memasangnya blok steeringnya jangan terlalu dikasih ikat kuat. Nah, kita pasang dulu mur dan bautnya di bagian atas ini agar tidak susah. Oke sobat semua, untuk pengikatan atau penguncian baut dan murnya itu kita tidak ada ruang di sini, sangat sempit. Maka cara untuk mengakalinya, kita harus buka joinan yang di sini, universal join yang di sini. Maka saya akan buka dulu covernya ini, kemudian kendorkan baut dan mur ini. Oke sobat semua, saya sudah menemukan cara cepatnya agar tidak membuka as ini, karena posisinya bisa seperti ini. Saya sudah buka baut pengikat yang di bawah, jadi blok steeringnya itu bebas, tidak diikat. Maka di sini ada ruang untuk bisa mengunci baut joinan kampas steeringnya. Oke, ini akan saya ikat terlebih dahulu. Oke sobat semua, sudah terpasang dengan sempurna ya, sudah selesai. Bagian blok steering juga sudah saya pasang, saya ikat kuat. Nah ini sudah selesai, steering sudah bisa berfungsi dengan normal kembali. Oke sobat semua, setelah selesai memasang kampas setir ini dan setelah kita tes putar kanan dan kiri, ternyata ada bunyi seperti ini. Itu tidak masalah. Nah, setelah diturunkan dongkrak atau tes jalan, itu nanti lama-lama akan hilang sendiri. Spring atau per yang berada di tengah kanvas steering itu akan menyesuaikan sendiri di dalam. Oke, ini adalah salah satu contoh simulasi pemasangan yang saya lakukan pada steering ini. Oke sobat semua, sekali lagi cara pemasangan versi saya ini seperti ini. Sobat lihat pada bagian bawah, posisi platnya seperti ini, menyilang seperti X. Dan kemudian plat yang kedua posisikan sejajar dengan lubang baut blok setir. Sobat lihat saja contohnya seperti ini. Kemudian langsung saja diikat kuat, dan kemudian kedua baut yang ini nantinya akan dijoinkan atau diikat dengan bagian join steering yang di atas. Nah, begitu sobat. Mudah-mudahan sudah sangat jelas. Oke, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jangan lupa like-nya jika informasi ini membantu sobat semua yang akan mengganti fleksibel setir atau kampas setir mobil carry Futura, baik yang pickup ataupun yang bus. Dan bagi sobat yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena di channel ini akan terus berbagi informasi-informasi yang akan memberi wawasan dan membantu sobat semua. Oke, sekian, saya Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.